ونشيدا دوما أنشد في كل مكان أذكر. Sampai rumah yang ngeresiki semuanya istri, masih masa laki bapaknya, kemudian keluar kalau nyedati burung kan begitu toh, burung karo ngunjuk ke sarung kan biasa sarungnya munjuk dewe kan gitu lah kan begitu loh ya. Ini kadang-kadang lah ngono, kemudian maaf sekalian masih diperlakukan dengan cara enggak benar, itu tidak menghargai wanita sama sekali. Maka Nabi mengatakan wanita itu hanya akan bisa dimuliakan oleh laki-laki yang mulia. Tidak memuliakan wanita kecuali wanita laki-laki yang mulia, tidak menghinakan wanita kecuali laki-laki yang memang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus kita pahami betul itu. Maaf, sampai rumah ndak usah do nesu karo sing lanang. Iki aku jebule mbok siksa to, Pak. Ndak usah begitu ya. Nah, sudah dulu aja anggap amal soleh. Nah, sesuk Pak goleki pembantu, Pak. Lho ki ngwayah adat to, aku wis kemeng kok, Pak ya. Kudune ngono, nak gelem aku bayar itu. Maka ibu-ibu yang maaf, apalagi ibu-ibu yang maaf bekerja di dalam rumah, ya kan, itu lebih berat lagi. Lho ngono kok ana suami tegel njape enteng, ibuke ngasih teng mundi, nganggur teng dalem. Itu melecehkan banget lho, Pak ya. Rumah sana yang omah ki nganggur apa piye itu lah. Gaweane sakmono akeh ya gitu. Coba maaf ngurusi rumah, itu kalau ya Allah luar biasa. Ya kan? Tidak ada. Itu kalau dihitung misalnya ya saya kebetulan anak saya alhamdulillah 5 Bu, anak 5 itu nganggo babysitter kabeh piro jajal ya kan misalnya, kemudian dia juga masak, kalau masak memang spesial saya selalu minta istri saya itu. Tapi kalau ngepel, nyapu dan sebagainya ya diserahkan ke pembantu ya, jadi ngepel, ngisah-ngisah, nyetrika itu kan ra iso dincipi kabeh masalah itu ya kan, ngicipi kumbahan kan rekoso banget ya. Nah, itu saya serahkan ke, saya bilang itu urusan pembantu, kamu masak saja karena ingin kita makan bareng-bareng enak itu aja. Itu kalau bayar tukang masak koki terus piro, ya kan, telepon yang ngatur jadwal istri saya itu mengundang sekretaris membayari piro itu, ya kan, itu kalau dihitung kan tentean itu, malam bisa ngono piro meneh, luar biasa lah. Lah ibu sekalian itu diragati kabeh entekan gitu. Maka ibu sekalian kok tidak memuliakan wanita itu kebangetannya pol-polan begitu loh. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau misalnya ada suami sebelum sebaik itu ibu sekalian, maka selanjutnya disebut al-azizah fi ahliha, tegar menghadapi problem keluarganya. Al-walud, al-wadud, as-sitirah, al-mutabarrijah ma'azawjiha, al-azizah fi ahliya, tegar menghadapi problem hidup. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kadang-kadang ibu-ibu yang kita dengar isinya akan mengeluh al-azizah, karena wedok kan al-azizah, kalau lagi aziz ya kan, al-azizah fi ahliya. Fi ahliya, ahliya itu kan dalam ahliya keluarganya, di dalam rumah tangganya tegar. Khadijah luar biasa, hartanya habis-habisan untuk dakwah Rasulullah, tidak apa-apa itu, rembukan. Jadi hartanya itu untuk dakwah dikumpulkan, harta dikumpulkan supaya bisa beramal, gitu loh. Jangan sampai kemudian harta dikumpulkan, orang itu salah satu sifat orang kaya. Nah, kalau mau tahu orang kaya, bedanya orang kaya dengan orang miskin, karena nanti kita biasanya lihatnya kan fisik, Bu. Orang kaya itu orang yang bahagia ketika bisa berbagi, itu namanya orang kaya.
Orang miskin itu senengnya intu-intuan, ndak sanggup berbagi, itu namanya mental miskin, Bu. Wah, anak dum-duman seneng, tapi nak ngedumi mbah, itu miskin namanya itu. Bahwa setiap orang seneng didumi ya, tapi kemudian dia sanggup berbagi, itu namanya mentalnya orang begitu. Jadi saya begini Bu sekalian, saya pernah ngalami masalahnya. Dulu saya pernah jadi RT, Bu, bagi kompor gas itu, yang kompor gas ke pemerintah itu, delalahi pemerintah ya ngedum rak cetha masalahnya gitu ya. Ya, saya ngalami naik wong gara-gara itu, Bu. Saat jumblek itu dimarahi orang ya gara-gara itu. Jadi RT malah disenani wong, Bu. Karena kompor gasnya hanya 20, warganya 30, Bu. Sing 10 kan rak kumanan gitu. Ya kan, ada yang marah-marah itu. RT ini orang genah. Ya kan, istri saya yang dengar kan tak kon sabar, kayak muni terus nengke mungkin mesti engko kesel. Gerak barbar mesti mengkobar ya. Ora mungkin muni terus nengke wae ra wis sudah. Sesuai kesel masa ora turu barang ya. Bisa sore ya, engko sore kan bengian ya. Ya, tenan akhirnya merem juga itu. Pokoknya marah-marah enggak karu-karuan. Saya bilang kemudian 1 bulan berikutnya kompor gas datang lagi tuh. Lah kita kan data warga lagi, termasuk yang nesu-nesu saya parani, Bu. Nun saya, Bu, kalau daftar miskin Bu nggih. Apa jawabannya? Pak ojo ngenyek, Pak. Aku kendaraan duwe, bojoku duwe, aku kerja kabeh, mosok mbangkep miskin. Ngene lho Pak Bu, niki meh ana dum-duman kompor gas meneh. Ya wis miskin rak apa-apa wis. Ngono Pak ya. Ngono kuwi masalah itu. Itu namanya mental miskin itu begitu, Bu. Ya kan? Seneng kalau begitu, tapi kalau dia berbagi susahnya luar biasa. Kalau era duwe duit blas itu. Ya kan, orang kaya itu berbagi seneng, semakin dia bisa banyak berbagi dia tambah bahagia, itu mentalnya kaya. Kenapa? Janji Allah diyakininya. Bikin tandon sebesar-besarnya, isi air sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa keran di bawah dibuka, alirkan sebagiannya supaya Allah mengganti dengan air yang lebih jernih. Itu nanti akhirnya airnya menjadi bagus. Tapi kalau tandon dipenuhi kebak, kemudian kerannya ditutup rapat, dhuwure tutup rapat sisan, insya Allah keluar uget-uget. Ya kan? Maka saya selalu ingatkan kepada siapapun, saya pribadi dan Pak Ibu sekalian, keluarkan sedekah zakat dengan sukarela sebelum nanti Allah memaksa mengeluarkan harta kita dengan terpaksa. Ya kan? Terpaksa itu maaf, banyak urusan, ya kan? Harus rono, melayur ini butuh biaya semua. Itu namanya dadak tilik ning gedung pane, itu namanya kan dipaksa keluar kan begitu toh. Ibu sekalian, itu namanya Allah memaksa kita dengan karena kita enggak mau mengeluarkan dengan sukarela. Indah sekali. Nah, rumah tangga itu kalau ada ketegaran ibu begini luar biasa. Karena begini Ibu sekalian, setahu saya Ibu sekalian, tidak ada, saya ulangi, sepengetahuan saya, nanti kalau ada ya saya dikoreksi. Setahu saya tidak ada orang hebat kecuali lahir dari rahim-rahim yang hebat. Saya ulangi, tidak ada orang hebat kecuali lahir dari rahim ibu-ibu yang hebat, yang tegar menghadapi problem. Lihat misalnya yang sangat jauh, Ismail itu lahir dari rahim seorang Hajar. Kulitnya hitam tapi hatinya bersinar. Lah kan? Rasulullah lahir dari seorang ibunda yang bernama Aminah, tegar meskipun ditinggal wafat suaminya. Maryam melahirkan Isa, semua. Imam Syafi'i, Imam Malik, semua ulama-ulama itu kemudian kalau kita cek, bahkan kemudian Umar bin Abdul Aziz yang dikenal kemudian sebagai Khalifah Khulafaur Rasyidin yang kelima, itu lahir dari ibu yang luar biasa, dari nenek seorang penjual susu. Anak gadis susunya dicampur dengan susu onta dicampur dengan banyu, ibunya gen dadi akeh nak nduk didol wong ora weruh, ibunya anaknya bilang jangan Bu, ra apa-apa, khalifah ra bakal ngerti. Wah, khalifahnya dengar, ya Allah, yono cah wedok kok ngene apike. Tidak Bu, khalifah tidak tahu, tapi Allah pasti Maha tahu. Saya enggak mau menjual dicampur warna-warna. Susu ya susu aja, air ya air. Tapi ternyata kemudian Umar bin Khattab mendengar pulang nang pengen rabi, pengen kai bagus begitu udah, dan melahirkan
nanti bernama Umar bin Abdul Aziz yang juga luar biasa. Jadi ibu sekalian yang dirahmati Allah, azizah, tegar, karena Imam Syafi'i lahir dari ibu yang juga tegarnya luar biasa, tidak memberi makanan kecuali makanan yang halal. Salah satu sifat ibu tegar itu begini, bilang kepada suami, Pak, Mas, insya Allah saya masih kuat menahan lapar, tapi aku enggak kuat menahan bara api neraka. Oleh karena itu jangan bawa barang uang yang akan kita masukkan ke dalam perut kita, uang dari yang haram. Karena itu aku sungguh tidak sanggup memikulnya. Itu namanya tegar. Maka penting Bu sekalian ditanya, tuk dit kok ngendi Mas? Itu penting Bu. Jangan kemudian, nah wong lanang iki ngene mulih nggo duit. Ya anas. Mulih wong tok iki nggo apa? Nah, gitu loh ya. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, anak itu mestinya begitu, orang tua itu istri itu mestinya begitu. Tanya kepada penghasilan dari mana itu penting, ya kan? Supaya kemudian ketegaran kan di situ, bukan hanya kemudian yang duitnya banyak, ya kan? Kalau ujian kan bermacam-macam. Ujian kemiskinan banyak yang kuat, ujian kekayaan nggak kuat, nggak kurang-kurang, Pak. Ya kan? Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tegar menghadapi kehidupan yang kadang-kadang kehidupan itu maaf macam-macam. Mbok barangkali nanti semakin tua punya menantu beda, ya kan, mantune loro beda, sing ji engger moro nggawa oleh-oleh, sing ji moro nyileh. Ya kan betul. Loh, itu kan harus siap mental kan betul. Ya wah ibu sekalian yang berbahagia, nuwun sewu mantu nyilehan rasa emosi udah sabar saja. Ya kan tenang. Rasa nesu-nesu ya Allah. Kayak lo mantuku nyenengke angger moro mesti nggawa oleh-oleh. Nah sing kaya angger moro mesti nyileh ya. Nah, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belajar ya kan? Ya kan luar biasa. Rasulullah kan juga begitu tuh, punya mantu satu namanya Utsman bin Affan, kaya raya, sugih mblegedu, turah-turah. Ya kan? Makanya Rasulullah jarang ke rumah Ruqayyah istrinya Utsman karena sugih kan wis ora masalah, kayak mesti makmur, seneng wong bojone saleh. Yang sering ditengok kan Fatimah, suaminya Ali bin Abi Thalib, rapati sugih, bukan melarat tapi rapati sugih bila dibanding dengan Utsman. Karena nyatanya Fatimah sempat giling gandum dengan tangannya sendiri, tidak pakai khotibah, tidak pakai pembantu. Berarti kan menandakan rapati sugih kan gitu ya. Itu Rasulullah memujinya, membanggakannya. Seorang ibu mestinya harus membanggakan anaknya. Ya kan tegar, kandhane induk sing sabar, biyen bapakmu yang ngono asile saiki ya apik kan begitu. Jangan kemudian Bu piye Bu bojoku. Lah ya aku kan wis ngandani to. Aja karo kuwi, kowe ngeyel lho. Kowe jelas-jelas keturunan ke-8 ya ngeyel kowe lah. Ya kan Ibu sekalian, lo ada kan begitu loh. Ibu kan wis ngomong to aja karo kuwi, lo malah dibebani to, itu namanya dia. Itu namanya enggak tegar kan begitu toh. Ya kan Ibu sekalian, malah sing ngandani awang tua begitu. Maaf yang Ibu, saya masalahnya saya maaf Ibu sekalian, saya meskipun dengan bahasa saya sendiri tapi ini ada realitas Bu. Ya kan? Ada orang tua yang nasihati anaknya, ibu nasihati anaknya tegel kalimatnya itu. Yang menurut saya, karena anaknya itu, anak putrinya lapor ke saya, Ustadz saya kok disarankan ibu saya untuk cerai. Lah kenapa itu? Ibu saya melihat menantunya serak betah nyawang nganggur terus itu. Nduk umpung kowe isih nom kowe njaluk pegat lah. Itu namanya enggak tegar, itu namanya itu. Mestinya kan sing sabar kan begitu, bukan njaluk pegat ra wis wong kowe ya jelek kowe ya ayu, duitmu ya akeh, wong lanang mesti gelem, bojomu tendiang ra wis sudah. Lah kan begitu ya. Ibu sekalian yang berbahagia, namanya tidak azizah, tidak tegar menghadapi problem. Problem itu kan bisa dari sejak ketika menikah sampai menikahkan anak-anak kan begitu tak? Ya kan bisa begitu, bisa jadi ketemu mantu seperti Utsman, ya alhamdulillah fotonya dipasang di ruang tamu kan gitu. Nah misalnya mantune ra duwe ya rasa dumpet-dumpet kayak gitu ya. Lho Pak nun sewu Ibu, nun sewu kadosnya mantune kan kalih to. Niku lha iku sing siji mah. Lah sing rasa diomongke lah ya. Badik mumet aku lah. Ndak usah begitu ya. Itu namanya enggak tegar karena ujian itu bentuknya beragam. Yang terakhir adzalilah ma'a ba'liha. Rendah hati. Nah kan? Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini yang disebut dengan sekarang kan
maaf ada istilah kesetaraan gender, ini di salah satu fungsinya. Adzalilah ma'a ba'liya, rendah hati dalam keluarga itu kepada suaminya, kepada siapa saja. Karena begini Bu sekalian, sekaya-kayanya kita itu tampaknya masih lebih kaya Khadijah di hadapan suaminya. Tetapi Khadijah tetap menghormati suaminya. Sepinter-pinternya kita, saya yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin bahwa kita Rasulullah lebih pinter dibanding siapapun. Tetapi Rasulullah masih memuliakan dan menghargai istrinya. Jadi adzalilah ma'abalia itu mengajarkan ibu sekalian kepada kita, tidak usah suami merasa lebih, tidak usah istri merasa kurang. Ibu-ibu tidak usah sampai punya batin begini, kalau ini mboten saged napa-napa Pak, mboten saged bantu bapak, saged namung nelas tok. Itu tidak usah begitu, nanti melahirkan minder, kemudian menjadi kemudian apalagi kalau suaminya malah ngerti, malah tidak menghargai sekalian. Ini harus hati-hati Ibu sekalian. Tetapi kalau kemudian punya rizki dan memang ada kecenderungan hari ini orang suka begitu, maka kemudian harus pinter menjaga ini, kedua-duanya saling menghargai dan saling menghormati. Adzalilah ma'abaliyah. Kekayaan kita tidak menghalangi untuk menghormati suami, kekayaan kita tidak menghalangi untuk memuliakan istri. Itu sikap yang mestinya kita tumbuhkan di antara kita. Adzalilah, sikap rendah hati, baik. Jadi sekali lagi mari kita banggakan kalau bapak istri kita di mana-mana, ini istri saya, jelas gitu loh, ya kan? Itu suami saya begitu ya. Jangan ditakoki, Mbak, niku bojomu Mbak? Ambuh Pak, aku ya bingung Pak. Nah, itu kan kacau kalau sudah begitu. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa sifat yang disebut oleh Rasulullah untuk kebaikan seorang ibu, seorang wanita, yang karena tidak setiap wanita adalah ibu, tapi setiap ibu pasti adalah seorang wanita. Maka mudah-mudahan sifat-sifat ini ada pada kita, sehingga insya Allah dengan begitu ya ibu sekalian, sebagai wanita harkat dan martabatnya terjaga dengan baik, menghormati dan dihormati. Nah, insya Allah saya tidak sebut berkarya itu bisa di rumah, bisa di luar rumah, dua-duanya sama baiknya. Tapi kalau ibu-ibu dalam tanda petik terpaksa di rumah, tidak usah merasa minder, dan kalaupun terpaksa di luar rumah, bismillah diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan potensi diri, ya kan? Ya, potensi kita punya, mestinya kita kembangkan misalnya dengan sebagus-bagusnya. Mungkin sebelum saya akhiri, mungkin ada yang pernah bertanya, lupa katanya wanita itu disuruh di rumah. Harus dilihat, itu yang diperintah di rumah itu istri Nabi, bukan wanita pada umumnya. Wahai istri-istri Nabi, kalimatnya begitu ayatnya itu ya, yang perintah di rumah itu ya. Jadi ibu sekalian, kalau memang ada punya potensi, punya kelebihan, punya kemampuan, ya kemudian dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Misalnya nuwun sewu ya, ini tidak karena daripada nyari contoh jauh-jauh, misalnya Bu Yudi punya kemampuan tentang kedokteran anak, maka kemudian dengan ilmunya itu kemudian memberikan manfaat bagi orang lain, maka kalau terus neng omah ra gelem nampa pasien, moh ra ana bojoku dosa. Itu kalau bayinya mati malah dosanya gedean gitu lah. Ya, gitu loh Bu. Jadi harus dipahami dengan jelas potensi sebagai aktualisasi diri kalau mau disebut begitu, bahwa kita sama-sama ingin menjadi khalifah di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira ini ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya membaca di Al-Quran yaitu surat An-Nisa ayat 12 yang dikatakan bahwa orang suami meninggal, maka istri yang punya anak itu akan mendapatkan 1/8.
laris. Yang ingin saya tanyakan, adalah sekarang ini kan banyak juga istri-istri, wanita-wanita yang bekerja, dan di Islam, di agama kita itu dikatakan bahwa yang punya kewajiban menafkahi keluarga adalah suami, sehingga penghasilan daripada istri itu tidak dicampur dengan penghasilan suami. Padahal kebanyakan yang saya lihat, yang saya alami, bahwa penghasilan istri dan suami pada waktu sudah menikah itu menjadi satu, tidak ada batasnya, tidak disendiri-sendirikan. Lalu kalau suami meninggal, istri ini mendapatkan 1/8, apakah itu sudah benar atau bagaimana? Karena yang saya dengar di TV ini bahwa di Islam itu tidak ada kekayaan gonogini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga saya dapat dari ngaji di TV, bahwa untuk bisa sholat kusuk antara lain adalah niat yang mantap, yang kedua adalah membaca tasbih yang banyak pada waktu sujud maupun pada waktu rukuk. Padahal di tuntunan sholat itu sudah dikatakan di sana bahwa 3 kali, kalau saya tidak salah selama ini yang saya lakukan. Lalu bagaimana ini kalau kita harus baca tasbih banyak sekali pada waktu sujud dan ruku, apakah ini tidak melanggar tatanan sholat itu sendiri? Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Begini Pak Ustadz, saya mau menanyakan mengenai bagaimana hukumnya orang tua yang tidak bisa mendidik agama yang baik pada anak-anaknya. Saya punya teman ya, 2 anaknya itu sudah dewasa, menikah dengan orang Nasrani semua, dan mereka jadi Nasrani sampai mereka punya anak-anak. Kemudian waktu saya ngomong pada yang bersangkutan, kenapa sih ibu kok mengizinkan putra-putra ibu beralih agama hanya karena ya menikah dengan yang agamanya beda dan tidak mau menjadi mu'alaf. Dan ibu tersebut ngomong pada saya, begini Bu, kalau saya tidak mengizinkan mereka, di mana demokratisnya, sifat demokratis saya, dan di mana hak asasi anak-anak itu saya pasung, dia bilang begitu. Ini mohon penjelasan lebih lanjut Pak Ustadz, terima kasih. Yang kedua, ini mengenai takdir, bahwasanya kita harus mempercayai rukun iman, yaitu takdir yang masuk dalam rukun iman. Jadi apa yang terjadi pada manusia, baik itu takdir baik atau buruk, itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, misalnya seorang penjahat yang karena mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi, katakanlah bisa menjadi seorang dai atau seorang ustadz ya, katakanlah contohnya seperti Anton Medan, seperti Joni Indo dan lain sebagainya. Tapi bagaimana andaikan seorang kiai atau ustadz ya, contohnya Kiai Barwi Seso itu karena sesuatu hal sampai melakukan dosa, nah ini kehendak dari manusia itu sendiri atau tidak kuasa menghadapi godaan setan, atau ini takdir ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mohon penjelasannya juga. Terus yang ketiga mengenai takdir juga, manusia dilahirkan ke muka bumi ini macam-macam takdirnya ya. Mungkin ada yang tidak menikah sama sekali, ada yang menikah 1 kali, ada yang menikah 2 kali, sampai menikah 3 kali. Ini sebetulnya
kemauan dari manusia itu sendiri atau kuasa ilahi. Saya pernah punya teman Pak ya, satu kantor itu yang bersangkutan sudah punya putra-putra, waktu itu putra-putranya sudah SMA, dan waktu itu ada teman saya yang satu kantor juga tuh punya selingkuhan. Itu waktu itu dia orangnya termasuk keras gitu, yang teman saya ini selingkuhan itu. Ya kalau kita ini kan sudah nggak masanya seperti itu lagi, nggak masanya pacaran lagi, berarti dulu pacarannya nggak puas, itu sekarang selingkuhan lagi. Terus dia ngomongnya tuh sambil bagaimana gitu, seolah-olah kayak gimana gitu. Seminggu sesudahnya dia tergoda dengan ibu rumah tangga, maksudnya sampai akhirnya dia meninggalkan istri dan anak-anaknya yang beranjak dewasa. Waktu saya omong-omong dengan dia ngomong ini semuanya takdir Mbak. Nah ini saya mau menanyakan antara keinginan dan takdir, maksudnya orang-orang yang menikah lebih dari sekali seperti yang punya ayam Solo itu ya, itu kan istrinya 4 setahu saya, itu ngomongnya kalau ini sunnah Rasul, padahal orang menjadi adil itu kan sulit sekali, mungkin hanya Nabi saja yang bisa adil Pak ya. Nah, ini saya mohon diberikan penjelasan yang jelas-jelasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz. Berbahagialah semua ibu-ibu. Mudah-mudahan semua para suami dan calon suami seperti apa yang Ustadz sampaikan, meskipun tidak seperti Ustadz. Yang ingin saya tanyakan, masalah akhlak. Pernah saya mendengar bahwa induk akhlak itu termasuk hikmah, saja'ah, ifa, serta keadilan. Betulkah itu dan bagaimana pengertiannya? Yang kedua, istri yang sholihah adalah istri yang rela dimadu. Betulkah? Yang ketiga, masalah sholat sunnah. Dua niat dalam satu waktu, seperti sholat rawatib pada waktu subuh dan sholat tahiyatul masjid, dikerjakan dalam satu waktu tapi dua niat. Bolehkah? Dan yang terakhir, masalah wakaf sama'i. Apakah itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian yang dirahmati Allah, ini banyak sekali pertanyaan yang sempat saya catat. Saya akan mulai yang pertama, waris. Sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waris yang Ibu tanyakan tadi, kalau wanita dapat 1/8 meninggal begini, kalau ya kan ada penjelasannya, mestinya struktur masyarakatnya masih seperti ketika kondisinya, cara mengatur keluarganya, cara mengatur keuangannya, posisi istrinya sama seperti ketika
dalam kondisi sebagaimana wahyu itu, ya kan? Jadi kalau kemudian ibu sekalian tadi penghasilannya sebelum saya sampai ke sana, karena begini, struktur dan budaya masyarakat kita itu hampir tidak ada masyarakat Jawa, Muslim Jawa, sesantri kayak apapun, ketika suaminya meninggal, istri dan anak-anak masih ada, ibunya masih ada, terjadi pembagian waris itu hampir tidak pernah terjadi di masyarakat Jawa, ya kan? Jadi bapaknya meninggal terus langsung ditumbuk untuk 1/8 tok lho Bu ya, tidak pernah dalam tradisi masyarakat kita. Ini harus dipahami Ibu sekalian, konteks kondisi sosial masyarakat di mana kita hidup, ya kan? Di Jawa itu terjadinya proses pembagian waris ketika kedua orang tua sudah tidak ada. Itu baru terjadi proses pembagian waris. Nah, ketika salah satu masih hidup, budaya kita mengatakan, bukan Quran kalau kemudian struktur masyarakat kita buat seperti itu, ya Quran itu kita pakai seperti itu apa adanya, kan begitu. Nah, tapi ketika kemudian budaya kita tidak mengalami begitu, kemudian tidak usah dipaksakan untuk dibagi seperti itu. Qurannya tidak salah, tidak keliru. Tapi kalau dilaksanakan pada struktur kondisi masyarakat seperti itu boleh. Di kita itu tidak ada budaya kalau bapaknya meninggal kemudian langsung anak dan ibu dum-duman warisan. Bu, jatamu 1/8 tok lho ya. Rasa neko-neko ya. Ya anak iki sakmene ndak. Di budaya kita enggak ada, Pak. Ya kan? Ya, jadi Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bukan kemudian Qur'annya enggak bisa diterapkan di sini, tidak, tapi karena ada budaya kita yang kemudian masih ditolerir untuk bisa diamalkan. Karena apa? Ketika itu tidak diamalkan, tidak membuat congkrahnya keluarga, ya kan? Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, satu, jadi kita apalagi kalau kemudian tadi rumah tangga kayak pabrik, ya, penghasilan suami, penghasilan istri ditabung sendiri, itu kan kayak manajemen pabrik itu sudah, ya kan? Kita nggak mengenal budaya itu kan? Tidak ada budaya seperti suami istri kemudian tekan kontrak, penghasilanku masuk rekeningku, penghasilanmu masuk rekeningku juga, ya kan begitu kan? Tidak ada kan istri yang begitu kan? Mas, aku kerja, aku pegawai negeri, sampean pegawai negeri, rekeningku ojo mbak ude-ude, rekeningmu mlebu ning rekeningku. Enggak ada begitu kan? Kowe kewajiban nafkahi aku ora kewajiban nafkahi kowe. Mulane rekeningmu nak bar gajian langsung pindahke pembukuan ning kon rekeningku. Itu namanya rumah tangga pabrik sepatu kan begitu ya. Nah, Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita enggak ngalami seperti itu. Jadi harus dipertimbangkan itu. Nah, lalu kemudian dalam budaya Jawa misalnya kan ada istilah sak pikul sak gendongan. Itu kan sesungguhnya juga mengajarkan separuh kan, sak pikul itu 2, sak gendongan itu 1. Nah, itu mestinya budaya Jawa itu apa ya? Membahasakan Islam dengan nilai-nilai Jawa kan bagus sekali. Ya kan, wanita tidak dikatakan dapat separuhnya dari laki-laki, tidak begitu, tapi bahasanya sak gendongan, wong wedok sak gendongan, wong lanang sak pikul. Itu indah sekali. Nanti kalau nun sewu dibagi, setelah rampung pembagian, suaminya dapat istri yang sak gendongan, anaknya perempuan ketemu suami yang gawa sak pikul, ketemune podo meneh betul. Lah kan gitu aja sesungguhnya. Jadi Ibu sekalian ini harus dilihat secara cermat. Yang kedua, sholat khusyuk Ibu sekalian. Sholat khusyuk itu kemudian kok ada yang ngajari suruh membaca tasbih berkali-kali, apa enggak melanggar? Tidak, Bu. Kalimat 3 kali itu minimal atau kemudian untuk memudahkan kita sesungguhnya, ya kan? Nanti Ibu menurut saya sholat di Masjidil Haram imami suwi, Bu, ya kan? Rukuk suwi, subhana rabbil azim ya bihamdi, wis ping 3 ya Allah rak tangi-tangi imami maca apa to jane, malah gremeng warna-warna ki imami wong ndi to ki ya suwine rak karuan ngerti ora arene genah aku malah. Nah, malah begitu, maka dianjurkan membaca tasbih sebanyak
banyaknya. Ndak usah dihitung, Bu. Rasa dirijini nggo ngitung jiro lu banget malah geseh, lagi mau piro mau. Ndak usah begitu ya. Jadi tasbih itu dibaca sebanyak-banyaknya. Berapa kali ya tidak usah dihitung, apalagi kalau berjamaah ya sampai imamnya bangkit. Meskipun baru sekali kalau imamnya sudah bangkit ya ikut bangkit, ora usah diwaca ngenteni ping 3 akhirnya malah ngoyak-oyak imam kan begitu. Jadi omahe samune roban ngoyak meneh makanya malah ping 3 sup tangi udah. Enggak, kalau sudah makmum lama ya baca sebanyak-banyaknya. Kalau sudah imamnya cepat belum sempat baca pun ya segera ikut menyesuaikan imamnya. Jadi khusyuk dengan membaca berkali-kali itu tidak menyalahi perintah aturan puasa, aturan sholat, karena memang sholat itu ketika sujud dan rukuk memang dianjurkan memperbanyak membaca tasbih. Jadi begitu Bu sekalian, mau tasbih yang pendek ya subhana rabbil azim, ada yang subhanakallahumma bihamdika wa maghfirli juga ada. Bahkan nanti kalau mau ya kita lihat Rasulullah itu kalau sunnah yang dibaca apa, kalau salat wajib tasbihnya kayak apa itu sebenarnya ada. Tapi karena kita ngaji ben gampang, wajib karo sunnah podo subhana rabbil a'la kabeh betul. Sungguhnya ada bacaannya beda-beda Bu. Dan kalau mau baca sama juga tidak ada masalah. Kalau hafalannya banyak ya ganti-ganti nggak apa-apa. 2. Kemudian yang ketiga, didik anak sampai tidak kurang bagus sampai anaknya nikah ganti agama. Lain nanti tolong juga disampaikan Bu sekalian, menurut Pak Wakil Menteri Agama Profesor Nazaruddin Umar melaporkan kepada kita tadi. Jadi perceraian di 2011 itu 80% karena gugatan istri, dan jangan lupa juga 80% pernikahan beda agama itu berujung pada perceraian. Ya. Nah, orang pindah agama nuwun sewu ini juga harus kita sampaikan Bu. Orang pindah agama kalau di Eropa, di Amerika, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, pastor, Romo, biksu pindah rata-rata pindahnya ke Islam. Jadi kalau mau ya Lengganan Republika untuk membantu. Tiap hari Jumat atau hari Ahad itu ada laporan tiap pekan tentang masuk Islamnya orang-orang pinter di Eropa dan Amerika, sehingga sholat Jumat di Inggris rata-rata nggak punya kehabisan tempat, masjidnya sudah penuh, akhirnya sampai nyewa gereja untuk Jumatan. Iya ini terjadi Bu, pinjam gereja untuk Jumatan. Lah kenapa? Kok gerejanya bisa disilih? Iya, gerejanya nganggur tutup kabeh Pak. Ora ono sing nganggo niblas. Di sana gereja hanya untuk upacara pernikahan, tidak lebih dari itu. Makanya saya melihat gejala ini juga agak khawatir Bu. Masjid Agung hanya untuk pernikahan, setelah itu ratone masjid blas. Lah itu juga bahaya loh Bu itu. Kalau dibiarkan nanti kayak di Eropa juga kan, gereja hanya untuk upacara pernikahan, setelah itu enggak ditempati, kosong. Jadi ada gereja seberang jalan dan seberang jalan. Seberang jalan sudah dibeli jadi masjid, ora cukup, akhirnya gereja sebelah disewa kanggo nampung jamaah. Itu yang masuk Islam rata-rata orang terdidik, orang terpelajar. Tetapi maaf, orang Islam yang berganti agama yang saya tahu tidak ada dari kalangan intelektual, tidak dari kalangan ulama, enggak ada sejarahnya ulama belajar agama-agama lalu pindah ke agama lain, enggak ada. Yang orang Islam pindah ke agama lain biasanya hanya 2 penyebabnya. 1 persoalan perut, 2 persoalan sedikit di bawah perut. Udah itu aja. Ya kan? Itu masalahnya. 2 itu penyebabnya. 1 persoalan perut, 1 persoalan di bawah perut, yaitu lutut maksudnya. Nah, pasukan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya. Maka ya meskipun ini enggak bagus, tapi juga tetap mengkhawatirkan karena kita juga enggak bisa menyepelekan usgen ora wis pindah orang mudengan ya. Enggak bisa begitu karena nanti juga efeknya juga akan sangat panjang ke depannya. Maka kita perlu menasihati. Jadi pentingnya tetangga itu lah kok ora demokratis belas. Maaf, tidak dalam hubungan pilihan agama